Banyak orang menghabiskan hidupnya dalam lingkaran kerja tanpa akhir, bangun pagi, bergegas ke tempat kerja, berhadapan dengan tekanan, dan pulang dalam keadaan lelah hanya untuk mengulang siklus yang sama keesokan harinya. Mereka percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri. Tapi apakah benar hidup hanya sebatas itu? Apakah mungkin mencapai kekayaan tanpa harus merasa terbebani oleh pekerjaan? Di dunia ini, ada dua jenis orang, mereka yang bekerja untuk bertahan hidup dan mereka yang hidup dalam kelimpahan tanpa merasa sedang bekerja. Perbedaannya bukan hanya pada jumlah uang yang mereka hasilkan, tetapi pada cara mereka memandang dan menjalani hidup. Yang pertama merasa bahwa pekerjaan adalah kewajiban yang tak terhindarkan, sementara yang kedua melihat pekerjaan sebagai ekspresi dari diri mereka sendiri, sebuah perwujudan dari kegembiraan dan gairah mereka. Sebenarnya, ada cara untuk menciptakan kehidupan yang tidak membutuhkan liburan. Kehidupan di mana setiap hari terasa seperti petualangan yang menginspirasi, bukan rutinitas yang melelahkan. Ini bukan sekadar konsep utopis, tetapi sebuah realitas yang bisa dicapai oleh siapa saja yang mau mengubah cara berpikirnya. Kuncinya terletak pada menemukan perpaduan antara makna dan kebebasan, melakukan sesuatu yang bernilai dan berkontribusi bagi dunia, sambil tetap menikmati hidup sepenuhnya. Banyak orang salah paham bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus bekerja lebih keras dan mengorbankan kebahagiaan mereka. Namun, semakin keras mereka bekerja tanpa arah yang jelas, semakin jauh mereka dari kebebasan sejati. Mereka berusaha mengejar kesuksesan dengan cara yang justru mengurung mereka dalam sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Mereka menunda kebahagiaan hingga suatu hari nanti tanpa menyadari bahwa suatu hari nanti seringkali tidak pernah tiba. Rahasia sejati dari kebebasan finansial bukanlah tentang berhenti bekerja, melainkan mengubah cara kita bekerja. Saat seseorang mencintai apa yang mereka lakukan, batas antara pekerjaan dan kehidupan mulai menghilang. Mereka tidak merasa sedang bekerja, melainkan sedang menjalani kehidupan yang penuh gairah dan makna. Orang-orang seperti ini tidak menunggu akhir pekan untuk merasa bahagia. Setiap hari mereka penuh dengan semangat yang sama. Mereka yang menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan mereka tidak pernah merasa perlu untuk melarikan diri dari kehidupan mereka sendiri. Inilah esensi dari kekayaan sejati, bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi juga tentang memiliki kendali atas waktu dan kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara yang selaras dengan diri mereka sendiri. Maka, pertanyaannya bukan lagi, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang, tetapi, bagaimana saya bisa menciptakan kehidupan yang saya cintai, di mana saya tidak merasa sedang bekerja? Jawaban atas pertanyaan ini akan membawa seseorang keluar dari jebakan kerja keras tanpa makna dan memasukkannya ke dalam aliran kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebebasan sejati. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka mengejar kekayaan, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa ditemukan di angka yang bertambah di rekening bank. Mereka percaya bahwa semakin besar jumlahnya, semakin bernilai pula diri mereka. Namun, berapa banyak orang kaya yang tetap merasa kosong? Berapa banyak yang, meskipun memiliki segalanya, masih merasa ada sesuatu yang hilang? Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memandang dan menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita. Ketika seseorang terus-menerus merasa kurang, tidak peduli berapa banyak yang telah mereka peroleh, mereka tetap miskin di dalam hati. Sebaliknya, seseorang yang bisa melihat keberlimpahan dalam hal-hal sederhana, dalam kesehatan, dalam kebersamaan, dalam kebebasan berpikir, sudah kaya jauh sebelum uang menghampirinya. Masyarakat seringkali menilai kekayaan dalam bentuk angka, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Manusia secara alami sudah kaya. Kita lahir dengan kemampuan berpikir, mencipta, mencintai, dan bermimpi. Kita memiliki tubuh yang bisa bergerak, pikiran yang bisa berkembang, dan hati yang bisa merasakan. Semua ini lebih berharga daripada emas, karena dengan itu kita bisa menciptakan segala yang kita inginkan.
Namun, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa uang adalah segalanya. Mereka lupa bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Seperti palu yang bisa digunakan untuk membangun rumah atau menghancurkan sesuatu, uang pun hanya memiliki nilai sesuai dengan bagaimana kita menggunakannya. Ada yang menjadikan uang sebagai sumber ketakutan dan kecemasan, sementara yang lain menjadikannya sebagai sarana untuk berbagi, menciptakan, dan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri serta orang lain. Maka, pertanyaannya bukan lagi, berapa banyak uang yang saya miliki, tetapi, apa arti kekayaan bagi saya? Jika kita bisa menemukan kekayaan dalam momen-momen kecil, dalam kebebasan berpikir, dalam kesempatan untuk belajar dan berkembang, maka kita sudah memiliki fondasi yang lebih kuat daripada rekening bank manapun. Saat kita mulai melihat dunia dengan cara ini, energi kita berubah. Kita tidak lagi melihat uang sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan penuh ketakutan, tetapi sebagai sesuatu yang datang dengan alami ketika kita hidup dengan kesadaran akan keberlimpahan. Kekayaan sejati bukanlah tentang jumlah yang bisa dihitung, tetapi tentang perasaan cukup dan damai dengan hidup yang kita jalani. Ketika kita mengubah cara pandang kita terhadap kekayaan, kita tidak hanya menjadi kaya dalam arti materi, tetapi juga dalam kebebasan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Setiap manusia datang ke dunia ini dengan hadiah, sebuah keunikan yang tidak dimiliki orang lain. Beberapa memiliki kemampuan berbicara yang menginspirasi, sementara yang lain mampu menciptakan karya seni yang menggugah jiwa. Ada yang tangannya terampil menciptakan, ada pula yang pikirannya tajam dalam menganalisis. Namun, betapa banyak orang yang menjalani hidup tanpa pernah menyadari betapa berharganya hadiah yang telah diberikan kepada mereka. Talenta adalah hadiah dari alam semesta yang dapat menghasilkan nilai. Tapi sayangnya, banyak orang mengabaikannya. Mereka diajarkan bahwa kesuksesan hanya datang dari mengikuti jalur yang sudah ada. Sekolah, mendapatkan gelar, bekerja di perusahaan, dan mengejar gaji yang dianggap aman. Padahal, di dalam diri mereka, ada sesuatu yang lebih besar, sebuah potensi yang, jika ditemukan dan diasah, dapat membawa mereka pada kebebasan sejati. Banyak yang berpikir bahwa talenta hanyalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan di waktu luang, bukan sesuatu yang bisa menjadi sumber kehidupan. Tapi jika kita melihat dunia, justru mereka yang berani mengeksplorasi dan mengasah bakatnya adalah orang-orang yang berhasil menciptakan kehidupan yang mereka impikan. Investasi dalam pengembangan diri adalah investasi terbaik. Dunia berubah, dan orang-orang yang bertahan bukanlah mereka yang sekadar bekerja keras, tetapi mereka yang mampu beradaptasi, belajar, dan mengembangkan keunikan mereka. Keahlian yang kita miliki hari ini bisa menjadi sumber kebebasan di masa depan, jika kita mau berkomitmen untuk mengasahnya. Ironisnya, banyak orang mati tanpa pernah benar-benar mengetahui seberapa besar potensi mereka. Mereka menghabiskan hidupnya mengikuti arus, menjalani pekerjaan yang tidak mereka cintai, hanya karena merasa tidak ada pilihan lain. Padahal, kebebasan finansial bukan hanya soal memiliki banyak uang, tetapi soal memiliki kontrol atas hidup sendiri, bisa bekerja kapanpun, dimanapun, dan dengan cara yang membawa kebahagiaan. Jadi, pertanyaannya bukanlah apa pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan terbesar, tetapi apa yang bisa saya lakukan dengan penuh gairah sehingga saya bisa memberikan nilai kepada dunia. Ketika kita mulai menggali talenta kita, mengembangkannya, dan memberikannya kepada dunia, uang akan mengikuti. Bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tetapi sebagai hasil alami dari nilai yang kita berikan. Pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah mereka yang bekerja paling keras dalam sistem yang sudah ada, tetapi mereka yang menemukan jalannya sendiri, jalan yang sesuai dengan hati, bakat, dan panggilan jiwanya. Uang adalah salah satu misteri terbesar dalam hidup. Ia bisa menjadi berkah atau kutukan, bisa membawa kebebasan, atau justru membelenggu. Tapi satu hal yang pasti, uang tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bergerak mengikuti energi dan keyakinan yang kita pancarkan. Uang adalah energi,
dan hubungan kita dengannya menentukan alirannya. Jika kita melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat, ia akan terus terasa jauh dari jangkauan kita. Jika kita takut kehilangannya, kita akan selalu hidup dalam kecemasan meskipun memiliki banyak. Namun, jika kita melihatnya sebagai sesuatu yang alami, sebagai bagian dari aliran kehidupan yang datang dan pergi, kita akan lebih mudah membiarkannya mengalir dengan bebas. Banyak orang tanpa sadar memiliki keyakinan negatif tentang uang. Mereka tumbuh dengan mendengar bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, atau bahwa orang kaya pasti serakah. Tanpa disadari, keyakinan ini tertanam di dalam pikiran dan menciptakan hambatan yang menghalangi kelimpahan. Bagaimana seseorang bisa menarik sesuatu yang diam-diam mereka benci atau takuti? Keyakinan negatif tentang uang bisa menghalangi kelimpahan. Orang yang percaya bahwa uang sulit didapat akan selalu menemukan bukti untuk memperkuat keyakinan itu. Mereka melihat kegagalan, keterbatasan, dan rintangan di mana-mana. Sebaliknya, mereka yang memiliki hubungan sehat dengan uang tidak hanya menarik lebih banyak, tetapi juga menggunakannya dengan lebih bijaksana, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, hanya dengan kesadaran bahwa uang adalah alat untuk menciptakan kebaikan. Dan memang, uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tidak ada gunanya memiliki banyak uang jika tidak membawa kedamaian dan kebahagiaan. Sebaliknya, uang yang digunakan dengan sadar bisa membuka pintu bagi pengalaman, pertumbuhan, dan kontribusi yang lebih besar. Jadi bagaimana kita bisa mengubah hubungan kita dengan uang? Pertama, dengan menyadari pola pikir dan emosi kita terhadapnya. Apakah kita melihatnya dengan syukur atau ketakutan? Apakah kita menggunakannya dengan bijak atau membiarkannya mengendalikan kita? Kedua, dengan mulai melihat uang sebagai bagian dari aliran kehidupan. Tidak perlu menahannya dengan erat atau takut kehilangannya. Sama seperti udara yang kita hirup, uang datang dan pergi. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih berarti. Ketika kita mulai melihat uang dengan cara yang lebih sehat, kita tidak hanya mengundang lebih banyak kelimpahan, tetapi juga menemukan kedamaian di dalamnya. Sebab pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya soal angka, tetapi soal bagaimana kita mengelola energi yang kita miliki, termasuk energi yang berbentuk uang. Ada dua jenis orang di dunia ini, mereka yang bekerja hanya untuk bertahan hidup, dan mereka yang bekerja karena mencintai apa yang mereka lakukan. Yang pertama menghabiskan hari-hari mereka menunggu akhir pekan, merasa terjebak dalam rutinitas tanpa jiwa. Yang kedua bangun setiap pagi dengan semangat, karena pekerjaan mereka bukan sekadar tugas, tetapi panggilan jiwa. Melakukan hal yang kita cintai, menarik kelimpahan secara alami. Ketika kita menikmati sesuatu, kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kita tidak hitung-hitungan soal waktu, tidak keberatan menghadapi tantangan, dan terus berkembang tanpa perlu dipaksa. Energi yang kita pancarkan saat melakukan sesuatu dengan cinta menarik, lebih banyak kesempatan, lebih banyak penghargaan, dan lebih banyak kesuksesan. Sayangnya, banyak orang takut mengikuti apa yang mereka cintai. Mereka merasa itu terlalu berisiko, terlalu sulit, atau tidak realistis. Mereka memilih jalan yang lebih aman, meskipun harus mengorbankan kebahagiaan mereka. Tapi apakah benar ada yang lebih berisiko daripada menghabiskan seluruh hidup dalam pekerjaan yang tidak memberi makna? Semesta akan mendukung orang yang mengikuti panggilan jiwanya. Lihatlah para inovator, seniman, dan pemimpin yang mengubah dunia. Mereka bukan orang-orang yang bermain aman, tetapi mereka yang berani mengejar apa yang benar-benar mereka yakini. Mereka percaya pada diri sendiri, bahkan saat orang lain meragukan mereka. Mereka tidak menunggu izin untuk mengikuti impian mereka, mereka menciptakan jalannya sendiri. Namun, mencintai apa yang kita lakukan bukan berarti segalanya akan selalu mudah. Ada tantangan, ada kegagalan, ada hari-hari di mana kita meragukan diri sendiri. Tetapi, ketika kita bekerja dari hati, kita memiliki ketahanan untuk bangkit. Kita menemukan cara untuk terus maju,
bukan karena kita harus, tetapi karena kita tidak bisa membayangkan hidup dengan cara lain. Kebahagiaan dalam pekerjaan meningkatkan kesejahteraan emosional. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketidakpuasan. Pekerjaan bukan sekadar cara untuk menghasilkan uang. Ia adalah bagian dari ekspresi diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, kita merasa lebih hidup. Kita tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk memberi makna pada keberadaan kita. Jadi, pertanyaannya bukanlah apa pekerjaan yang bisa memberiku penghasilan paling besar, tetapi apa yang bisa kulakukan dengan penuh cinta sehingga uang akan datang sebagai konsekuensi alami. Pada akhirnya, kesuksesan bukanlah tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi tentang seberapa selarasnya pekerjaan kita dengan siapa kita sebenarnya. Ketika kita berani mengejar apa yang kita cintai, dunia merespons dengan cara yang luar biasa, dan itulah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Kita bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa diulang. Namun, banyak orang menghabiskan hidup mereka seolah-olah waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas, menukarnya dengan uang tanpa berpikir panjang. Waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali. Namun, berapa banyak dari kita yang memperlakukannya dengan kesadaran penuh? Kita bekerja siang dan malam, mengejar gaji, membangun karier, dan menunda kebahagiaan untuk suatu hari nanti, hari yang seringkali tidak pernah benar-benar datang. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan menikmati hidup setelah pensiun, setelah mendapatkan promosi, atau setelah memiliki cukup tabungan. Tapi bagaimana jika cukup itu tidak pernah tiba? Orang kaya membeli waktu, bukan hanya mencari uang. Perbedaan mendasar antara mereka yang benar-benar sukses dan mereka yang terus merasa kekurangan adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Orang bijak tidak sekadar bekerja keras, tetapi bekerja cerdas. Mereka memahami bahwa uang seharusnya digunakan untuk menciptakan lebih banyak kebebasan, bukan lebih banyak keterikatan. Mereka mendelegasikan, mengotomatisasi, dan mencari cara untuk membuat waktu mereka lebih bernilai. Di sisi lain, mereka yang tidak menyadari nilai waktu terus menukarnya dengan pekerjaan yang tidak mereka nikmati, hanya untuk bertahan hidup. Mereka terjebak dalam siklus yang tidak berkesudahan, menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup. Gunakan waktu untuk hal yang bermakna, bukan hanya mengejar gaji. Apakah yang kita lakukan setiap hari mencerminkan apa yang benar-benar penting bagi kita? Ataukah kita hanya menjalani hidup berdasarkan tuntutan dan ekspektasi orang lain? Waktu yang kita habiskan bersama keluarga, untuk kesehatan, pertumbuhan pribadi, dan mengejar impian, itulah yang sebenarnya membentuk kehidupan yang berharga. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Jika waktu saya terbatas, apakah saya menggunakannya dengan cara yang benar? Apakah saya hanya bekerja untuk bertahan hidup, atau saya benar-benar hidup? Kebebasan sejati bukanlah sekadar memiliki banyak uang, tetapi memiliki kendali atas waktu kita sendiri. Ketika kita mulai melihat waktu sebagai aset yang lebih berharga daripada uang, kita akan mulai membuat keputusan yang berbeda. Kita akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan, lebih sadar dalam menghabiskan hari-hari kita, dan lebih berani dalam mengejar hal-hal yang benar-benar bermakna. Pada akhirnya, hidup bukanlah soal berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi bagaimana kita menghabiskan waktu yang kita miliki. Sebab waktu adalah kehidupan itu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan lebih, mereka harus mengambil lebih banyak. Namun, paradoks kehidupan justru mengatakan sebaliknya. Kita menerima lebih ketika kita memberi lebih. Kehidupan yang berkelimpahan bukanlah tentang menimbun, tetapi tentang berbagi. Memberi nilai kepada dunia membawa imbalan tanpa batas. Setiap orang yang benar-benar sukses memahami bahwa kekayaan sejati berasal dari kontribusi. Lihatlah para pemimpin, inovator, dan pengusaha besar. Mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi,
tetapi juga pada bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ketika kita memberi nilai, kita membuka pintu bagi aliran kelimpahan yang tidak pernah putus. Melayani bukan berarti mengorbankan diri sendiri tanpa batas. Justru, itu adalah jalan untuk menemukan makna sejati. Saat kita berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain, baik melalui pekerjaan, kreativitas, atau sekadar kebaikan kecil, hidup mulai terasa lebih bermakna. Kesuksesan sejati datang dari kontribusi kepada orang lain. Namun, ada ketakutan yang sering menghambat. Bagaimana jika saya memberi terlalu banyak dan tidak mendapatkan imbalan? Bagaimana jika saya dimanfaatkan? Kekhawatiran ini wajar, tetapi hanya muncul jika kita melihat memberi sebagai kehilangan. Padahal, setiap tindakan baik yang dilakukan dengan tulus akan kembali dalam bentuk yang tak terduga, bukan hanya materi, tetapi juga kepuasan batin, koneksi yang lebih dalam, dan peluang yang lebih besar. Hidup dalam pelayanan membuat pekerjaan terasa ringan dan menyenangkan. Bayangkan bekerja setiap hari dengan rasa cinta, karena tahu bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak. Bandingkan dengan seseorang yang bekerja hanya demi gaji, menghitung setiap jam dengan kebosanan dan kelelahan. Perbedaannya ada pada niat. Apakah kita bekerja hanya untuk diri sendiri, atau kita melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk memberi manfaat bagi orang lain? Ketika kita berhenti menjadikan uang sebagai satu-satunya tujuan dan mulai fokus pada melayani dengan sepenuh hati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita tidak hanya menjadi lebih bahagia, tetapi juga lebih sukses. Dunia menghargai mereka yang memberi dengan tulus, karena alam semesta bekerja dalam keseimbangan. Jadi jika Anda ingin hidup berkelimpahan, jangan bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Tetapi tanyakan, apa yang bisa saya berikan? Karena di sanalah letak rahasia kelimpahan sejati. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.